Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menerangkan masalah keyakinan. Karena keyakinan manusia itu ada beberapa tingkatan. Dan menurut ulama thariqah, khususnya thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, menerangkan bahwasanya tingkatan keyakinannya manusia itu ada 6. Yang pertama yaitu awalul yakin. Yang pertama yaitu awalul yakin. Dan tingkatan yakin atau keyakinan yang kedua yaitu imamul yakin. Ini istilah Islam atau istilah dari tingkatannya para ahli thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah wal Mu'tabarah. Tingkatan yang kedua imamul yakin. Dan tingkatan yang ketiga yaitu ainul yakin. Jadi awalul yakin, imamul yakin, dan ainul yakin. Sedangkan tingkatan yang keempat yaitu hakul yakin. Hakul yakin. Awalul yakin, imamul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Yang kelima yaitu ma'rifatul yakin. Ma'rifatul yakin. Dan yang keenam adalah isbatul yakin. Awalul yakin, imamul yakin, ainul yakin, hakul yakin, ma'rifatul yakin, isbatul yakin. Yang penutup atau jamek yang ketujuh yaitu yakin dan yakin. Ini adalah istilahnya ulama thariqah. Min ahli silsilati thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah wal Mu'tabarah. Bahwasanya di setiap perjalanan manusia itu ada tingkatannya masing-masing, ada makomnya masing-masing, atau perjalanannya manusia pasti sesuai keyakinannya masing-masing. Mari kita bahas masalah awalul yakin. Awalul yakin itu keyakinannya anak kecil. Jadi anak yang baru dilahirkan, kalau ingin minta susu, nangis, ingin pipis, atau keluar air besar, atau keluar air kecil, menangis, itu awal yakin. Dia tarapannya anak kecil. Itu yang dinamakan awalul yakin. Tingkatan keyakinan manusia yang pertama. Yang kedua yaitu imamul yakin. Imamul yakin ini tingkatannya para remaja. Jadi umur akal balik. Akal balik, dia sudah menginjak dewasa, dia sampai taraf dia umur 27 atau mungkin 26 tahun, remaja, istilah remaja. Dia kalau istilahnya pingin sesuatu menggebu-gebu, istilahnya dia berusaha keras untuk menemukan tujuannya. Itu yang dinamakan imamul yakin. Dan tarapan yang ketiga yaitu ainul yakin. Ainul yakin tingkatannya orang-orang yang istilahnya sudah menikah.
sudah menikah. Dia bisa tahu sendiri keyakinannya. Sobat-sobatku semuanya mungkin bisa melihat keyakinan atau perjalanan orang-orang yang sudah menikah itu kayak apa. Dia harus membahagiakan istrinya, dia harus membuat keluarganya gimana caranya biar lebih hebat, apa tujuannya, bisa membelikan rumah, bisa membelikan mobil, atau mungkin berusaha keras gimana cara mewujudkan cita-cita dari istri atau dirinya. Banyak cerita, kalau kita kupas di sini waktunya panjang. Yang keempat yaitu hakul yakin, keyakinannya orang-orang yang sudah punya anak. Yaitu perjalanannya, keyakinannya dari seseorang atau orang yang sudah punya keluarga terus punya anak. Itu keyakinannya hakul yakin. Hakul yakin. Kalau keyakinannya yang kelima yaitu ma'rifatul yakin. Ma'rifatul yakin adalah tingkatan dari seorang manusia yang sudah mulai punya cucu. Nah, ini punya cucu dia, keyakinannya. Keyakinannya dia istilahnya apa yang dia lakukan seakan-akan sudah tahu semuanya, maka tidak boleh kita menyalahkan dari sebuah perjalanannya para remaja, para yang baru punya anak. Karena kita juga melewati. Dan itu belum yang sebenarnya, masih ada lagi di atasnya yaitu tingkatan yang ke berapa tadi? Yang ke-6. Yang pertama awal yakin, anak bocah kecil, terus imamul yakin remaja, ainul yakin orang yang sudah punya istri atau sudah berkeluarga, ainul yakin, hakul yakin orang yang punya anak, terus yang kelima yaitu ma'rifatul yakin orang yang punya cucu, yang keenam yaitu orang-orang yang sudah lanjut usia, yaitu umur 60 atau mungkin orang umur 70. Itu isbatul yakin, keyakinannya itu istilahnya mencapai taraf yang tinggi. Isbatul yakin, keyakinan orang-orang umur 60. Dan yang terakhir adalah yakin. Tingkatan yakin itu umur yang sudah lanjut usia mungkin 80 atau 90 atau mungkin ada yang 130, 120 umurnya. Ini orang yang sudah di makam yakin. Dia keyakinannya itu sangat hebat sekali. Dan yang dimaksud di sini kegunaan keyakinan tergantung kepada sesuatu yang diinginkan atau tujuannya. Kalau dia ketujuannya kepada Allah, maka dia akan lebih baik. Dan itu terap-terap dari takdir atau kodratnya perjalanan manusia. Sebab seperti para pimpinan-pimpinan kita, para aulia, para kekasih-kekasihnya Allah, dia mencapai taraf ala inna auliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak punya rasa takut di dalam hatinya, dia tidak punya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu apapun. Itu modalnya yaitu keyakinan. Dan dia bisa mencapai tingkatan keyakinan yang tinggi. Mungkin dia masih umur 40 tahun atau mungkin umurnya baru 50 tahun. Tapi dia sudah mencapai tingkatan isbatul yakin. Itu bisa dilalui karena dia perjalanannya selama hidupnya dia selalu berguru. Dia selalu mengikuti jejaknya para guru. Sehingga apa yang dia lakukan adalah petunjuk dari seorang guru. Sehingga dia untuk mencapai tingkatan ke isbatul yakin sampai yakin itu tidak jaminan umur, tapi jaminannya adalah pengetahuan atau ilmu. Sobat-sobatku semuanya,
yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di konten kali ini atau di keterangan kali ini sobatku bisa memahami, karena begitu hebatnya perjalanan hidup manusia. Jika kita tidak mengetahui ilmunya, kita tidak paham apa yang kita lakukan, maka semuanya sia-sia. Al ilmu bila amalin la yanfa, al amalu bila ilmin la yanfa. Setiap perjalanan yang kita barengi dengan ilmu maka akan sangat berguna. Tapi setiap perjalanan yang tanpa kita barengi ilmu tidak ada gunanya. Maka dari itu mari kita tingkatkan keyakinan kita tingkatkan pengetahuan kita, biar kita bisa menjadi manusia yang berguna bagi agama, bagi keluarga, bagi nusa dan bangsa. Jadilah manusia hebat, jadilah manusia yang soleh, yang mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.